Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Wahyuni dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ikan cupang adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Dengan perawatan yang benar, ikan cupang bisa hidup 3-5 tahun dan ukurannya bisa mencapai 7 cm. Sekali bertelur, ikan cupang betina bisa menghasilkan 10 hingga 40 butir telur. Cara budidaya ikan cupang. Yang pertama, memilih indukan untuk budidaya ikan cupang. Cara membedakannya, yang jantan lebih lincah, ekor dan siripnya mengembang, warnanya cerah, bentuk tubuhnya lebih besar. Sedangkan yang betina, gerakannya lebih lamban, sirip dan ekornya lebih pendek, warnanya kusam, dan bentuk tubuhnya lebih kecil. Yang kedua, persiapan pemijahan ikan cupang. Siapkan tempat berupa akuarium. Setelah itu, sediakan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Terakhir, siapkan juga tumbuhan air, seperti contohnya kiambang. Dalam sekali proses perkawinan, ikan cupang bisa memproduksi sekitar 1000 butir. Setelah pembuahan, telur tersebut akan menetas dalam kurang waktu 24 jam. Dalam sekali perkawinan, ikan cupang yang biasa dipanen biasa mencapai 30 hingga 50 ekor saja. Langkah-langkah pemijahan. Yang pertama, mengisi air. Selanjutnya, memasukkan ikan jantan. Biarkan selama sehari di dalam wadah. Ikan jantan akan membuat gelembung-gelembung udara. Lanjutnya, masukkan ikan cupang betina, namun dipisahkan. Setelah gelembung-gelembung terlihat di atas akuarium, masukkan ikan cupang betina ke dalam akuarium. Setelah proses pembuahannya selesai, segera angkat indukan betina. Indukan jantan akan memunguti telur yang sudah dibuahi dengan mulutnya dan meletakkannya di gelembung. Dalam kurang lebih 1 hari, telur tersebut akan menjadi burayak. Setelah 3 hari terhitung setelah telur menetas, berikan burayak kuning telur. Pindahkan burayak ke tempat yang lebih luas dan berikan larva nyamuk atau kutu air yang lebih besar. Setelah 1,5 bulan, sudah bisa memiliki ikan cupang berdasarkan jenis kelamin dan pisahkan ikan-ikan tersebut ke dalam wadah pembesaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara berternak ikan koi. Tips sederhana berternak ikan koi. Langkah pertama, membedakan koi jantan dan koi betina. Tutup insang dan sirip renang jantan memiliki tubercle atau berbintik-bintik. Tutup insang dan sirip renangnya betina lebih mulus tambah tubercle. Langkah kedua, tempatkan sepasang di akuarium. Atau bisa juga pejantan lebih dari betinanya 2 atau banding 1. Berikan tanaman air sebagai media penempatan telur. Langkah 4, tempatkan akuarium di tempat yang lebih sepi. Koi akan bertelur seekor sehari. Langkah kelima, keluarkan induk yang telah selesai bertelur. 24 jam kemudian akan muncul perubahan pada telur. Telur yang berubah putih artinya telur yang gagal dibuahi dan tidak akan menetas. Langkah ke-6, pemeliharaan larva mulai menetas setelah 2 hingga 3 hari. Yang ke-7, mulai beri makan larva koi setelah mulai berenang, itu sekitar 2 hari setelah menetas. Beri makanan dengan Artemia.
Bisa juga dengan kuning telur rebus yang telah dihaluskan. Selanjutnya, pembiakan ikan komet. Membiakan ikan mas komet di akuarium rumah sulit dilakukan dan umumnya hanya bisa dilakukan di kolam outdoor. Jika Anda berencana untuk membiakannya di akuarium, maka akuarium yang terpisah harus disiapkan untuk memisahkan induk dari telur. Ketika pemijahan telah dipicu, pejantan akan mulai mengejar betina, mendorong perutnya dalam upaya untuk membuatnya melepaskan telurnya. Setelah waktu yang singkat, betina akan melepaskan hingga 1000 telur, yang biasanya dilepaskan tanaman hidup atau tanaman palsu yang ada di akuarium. Induk ikan komet harus dikeluarkan dari akuarium segera setelah pemijahan berhasil, karena mereka akan memakan dengan senang hati telur yang ada di akuarium. Telur akan menetas setelah 1 atau 2 hari dan buaya akan berenang bebas. Pada saat itu, mereka dapat diberi makan Infusoria, Artemia, atau pakan burayak yang tersedia secara komersil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan arwana. Ikan arwana masuk dalam kategori ikan yang banyak dipelihara oleh pecinta ikan hias di Indonesia. Ikan ini terkenal memiliki warna yang indah. Ia juga tergolong sebagai ikan yang mudah dipelihara asalkan paham tentang cara perawatannya. Berikut ini cara dan kiat pengembangan ikan arwana dari berbagai macam media pengembangan. Yang pertama, budidaya ikan arwana pada media akuarium. Media ini biasa dipilih untuk mereka yang ingin menampilkan keindahan dari ikan arwana. Untuk budidaya ikan arwana dengan media akuarium, yang wajib diperhatikan adalah tiruan dari habitat ikan tersebut, karena ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup dari ikan arwana. Untuk ukuran akuariumnya sekitar 60 hingga 70 cm dengan panjang hingga 2 meter persegi. Umur ikan arwana untuk indukannya biasanya yang sudah berusia di atas 4 tahun dan dipastikan memiliki warna yang indah. Yang kedua, budidaya ikan arwana super dengan media kolam. Kolam biasa dipilih untuk budidaya ikan arwana dengan kapasitas yang lumayan banyak. Untuk itu, harus mempersiapkan lahan untuk pembuatan kolam lengkap dengan duplikat dari habitat ikan arwana. Selain itu juga harus menyesuaikan lingkungan menjadi nyaman untuk tempat tinggal arwana. Untuk ukuran kolam arwana biasanya berkisar antara 10 kali 30 meter untuk lebih tergantung dengan kebutuhannya. Agar kolam tampak seperti habitat aslinya, dapat menambahkan bebatuan dan tanaman. Pastikan juga bahwa air kolam selalu dalam keadaan bersih, jernih, dan terus mengalir. Tips budidaya ikan arwana. Ikan arwana tidak dapat berkembang dengan baik jika Anda tidak memperhatikan tentang budidaya ikan arwana yang baik. Untuk itu, perhatikan beberapa tips dan cara pembudidayaan ikan arwana. Selanjutnya, yaitu pakan ikan. Untuk pakan ikan arwana, haruslah kaya akan protein, agar ikan dapat berkembang dengan baik. Pakan ikan arwana biasanya berupa kepiting, udang, daging, dan ikan mas. Agar dapat tercerna dengan sempurna, Anda harus mencincang terlebih dahulu sebelum diberikan. Selain ikan dan udang, pelet juga bisa dijadikan sebagai pakan ikan arwana berbagai jenis.
Pakan ini harus memiliki protein paling tidak 20 hingga 32% untuk setiap kemasannya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan lauhan. Ikan lauhan merupakan ikan hias yang memiliki tonjolan besar di bagian atas kepala. Karena keunikannya inilah, ikan lauhan memiliki nilai jual tinggi yang membuat para pembisnis rela mengeluarkan modal besar untuk memulai budidaya ternak ikan lauhan. Cara budidaya ternak ikan lauhan. Yang pertama, menyiapkan habitat ikan lauhan. Habitat ikan lauhan yang dimaksud yaitu kolam yang ukurannya 4 kali lebih panjang dibandingkan dengan ikan yang ada dibudidayakan. Jika ingin memelihara lebih dari satu ikan tiap kolamnya, maka bisa menggunakan kaca penyekat. Mengingat ikan lauhan adalah jenis ikan yang agresif dan sangat defensif, pasalnya bisa tidak diberikan kaca penyekat, ada kemungkinan ikan-ikan tersebut akan terus berkelahi dan berujung pada kematian. Akuarium untuk perkembangan biakan ikan lauhan juga tidak bisa sembarangan. Itu juga memerlukan beberapa peralatan penunjang yang harus ada dalam kolam ini, mulai dari lampu UV, filter, aerator, bebatuan berukuran sedang, dan tanaman air. Idealnya, pH air dalam budidaya ternak ikan lauhan adalah 6,5 sampai 7,5, atau bisa juga dengan air endapan yang dimasukkan ke dalam kolam dan dibiarkan selama 1 hari, gunanya agar pH dalam kolam berubah. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian makanan yang berkualitas menjadi hal yang paling terutama pada waktu 1 hingga 2 minggu sebelum ikan siap dipanen. Jenis makanan yang menjadi primadona untuk budidaya ternak ikan lauhan adalah jenis makanan yang mengandung protein, gizi, dikategorikan sebagai pakan organik. Contohnya seperti jangkrik, udang kecil, kutu air, hingga cacing sutra. Atau juga dapat memberikan pelet pada ikan lauhan. Selanjutnya, pemeliharaan indukan ikan lauhan yang berkualitas. Untuk indukan betina, hal utama yang perlu diperhatikan adalah dahi ikan lauhan haruslah rata dan tidak menonjol. Siripnya juga kecil dan punggungnya didominasi warna hitam atau gelap. Sedangkan untuk ikan lauhan jantan, dahi ikan terlihat menonjol atau lebar. Sisik lebih besar dan lebar, serta punggung berwarna terang. Pemeliharaan anakan ikan lauhan. Setelah mulai proses perkawinan, telur akan muncul di atas kolam. Sayangnya, tidak semua telur berhasil dibuahi. Jika telur hanya berwarna putih susu, maka bisa dikatakan telur tersebut gagal dibuahi. Maka, bila kamu menemukan telur dengan bintik-bintik hitam, dapat dipastikan telur tersebut berhasil dibuahi dengan sempurna. Untuk telur yang berhasil dibuahi, memisahkan indukan jantan lantaran ia dapat memakan telur-telur itu jika merasa lapar. Yang kelima, pemeliharaan anakan berkualitas. Terdapat beberapa ciri agar kamu dapat memelihara anakan hasil budidaya ternak ikan lauhan. Adapun ciri dari anakan ikan lauhan yang berkualitas meliputi tidak ada cacat fisik sedikit pun, terdapat lengkungan ke depan pada bagian kepala, memiliki bentuk tubuh yang baik, terdapat bintik-bintik mutiara pada bagian tubuh ikan lauhan, tubuh didominasi warna semu, kemerahan hingga merah matang. Yang terakhir adalah pemanenan ikan lauhan. Setelah anakan ikan lauhan dipilih,
Tahapan terakhir dari budidaya ikan lauhan adalah proses panen. Proses ini bisa kamu lakukan saat pagi atau sore hari, karena di waktu tersebut suhu air masih dalam batas normal dan tidak mengalami perubahan signifikan.